Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Dan marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi begini. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang mengatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan terbaring di tempat siksaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan, bukan karena kebaikan, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipakainya, bukan karena apa yang ada padamu sehingga Tuhan memilih engkau. Tetapi karena seseorang dipilih Tuhan karena untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mulia yang Tuhan embankan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada dia. Setiap orang yang terpanggil untuk dapat melayani Tuhan merupakan hamba-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema ketaatan hamba Tuhan. Siapakah yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Hamba Tuhan dalam pemaparan di Yesaya, kita bisa mendapati bahwa seorang hamba Tuhan adalah orang-orang yang terpilih. Seorang hamba Tuhan adalah ketika Roh Allah ada di dalam dia. Nah, karena itu kita bertanya-tanya, siapakah hamba Tuhan itu sesungguhnya? Dalam pasal-pasal sebelumnya, baik pasal 42 maupun pasal 49 mengetengahkan bahwa hamba Tuhan adalah orang yang dipilih sekali lagi oleh Tuhan, orang di mana dia dipakai secara khusus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 49 mau mengatakan bahwa hamba Tuhan adalah seseorang yang dimaksudkan di sini adalah Yesaya sendiri. Tetapi hamba Tuhan juga dimaksudkan untuk sekumpulan orang atau orang banyak yang tidak lain tidak bukan adalah orang Israel itu sendiri. Dan itu termasuk Yesaya yang kita bicarakan di dalam bacaan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, cara Tuhan memakai seseorang sungguh luar biasa. Cara Tuhan menentukan seseorang menjalankan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan sungguh luar biasa. Bagian-bagian Alkitab yang lain, kita mengetahui bagaimana cara Tuhan membentuk kepribadian seseorang sehingga dia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Katakanlah seseorang yang bernama Daud. Katakanlah seseorang yang bernama Musa. Katakanlah seseorang yang bernama Yusuf. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh nama-nama yang telah disebutkan tadi memberikan suatu pengajaran hidup bagaimana Tuhan membentuk mereka melalui kesukaran-kesukaran hidup. Tetapi juga seorang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan juga
Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya ini, dia adalah seorang bangsawan, dia adalah seorang yang terpelajar, dia adalah seorang yang bebas masuk keluar istana, saudara-saudara, dia adalah seorang yang pintar yang dipakai Tuhan, karena dia adalah keturunan bangsawan. Bukan sebagai suatu kebetulan identitas yang melekat pada seorang Yesaya, tetapi karena dia dipilih dan dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyuarakan suara Tuhan. Apa yang dia suarakan? Saudara-saudara, kita lihat dalam pasal yang ke-50 ini, khususnya ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11 memperlihatkan keberanian seorang Yesaya untuk menyuarakan suara Tuhan. Yesaya dipakai Tuhan untuk memperkatakan kalimat-kalimat kebenaran yang asalnya dari Tuhan. Ketika dia penuh dengan Roh Allah, saudara-saudara, Tuhan memperlengkapi dia. Tuhan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk menyatakan apa yang hendak Tuhan nyatakan. Sebelumnya, saudara-saudara, Yesaya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menyuarakan suatu kebenaran, menyuarakan suatu kecaman, menyuarakan tentang suara pertobatan, menyuarakan tentang apa akibat yang bisa dihasilkan, apa akibat yang bisa dialami oleh bangsa Israel kalau tidak taat kepada Tuhan. Tetapi perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang keluar dari Yesaya diabaikan oleh bangsanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan sebagai suatu kebetulan Yesaya melakukan tugas tanggung jawabnya di dalam masa pemerintahan 4 raja yang memerintah pada waktu itu di kerajaan Yehuda. Dengan adanya pemerintahan dari keempat raja ini memperlihatkan bagaimana Tuhan benar-benar memakai Yesaya untuk apa? Untuk menyuarakan suara kenabian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, khusus pasal 50 ini mau memperlihatkan tentang suara kenabian yang disampaikan lewat Nabi Yesaya bagi kita semua. Khususnya pasal yang ke-50 ini mau menyatakan suatu kebenaran firman Tuhan tentang suara Tuhan yang diberikan melalui Yesaya. Saudara-saudara, pasal yang ke-50 ini merupakan suara yang diberikan oleh Tuhan dikala orang-orang Israel, penduduk Yehuda, sudah ada di tengah-tengah pembuangan. Hidup di tengah-tengah pembuangan merupakan suatu masa, merupakan suatu waktu yang sulit, yang tidak bisa dijalani hanya dengan kenyamanan, yang tidak bisa dilalui dengan segala damai sejahtera. Ada di tempat perbudakan, ada di tempat pembuangan, membuat orang-orang Israel, khususnya Yehuda yang ada di tempat pembuangan, merasa tersiksa. Karena itu, hadirlah suara Tuhan yang menyejukkan, yang memberikan pembaharuan, yang memberikan pengharapan, agar supaya semangat terus bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang Yehuda pada waktu itu. Apa yang disuarakan dimulai dari para pimpinan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketaatan hamba Tuhan di sini menyaksikan bagaimana hal yang dialami oleh seorang hamba Tuhan. Ketika segala sesuatu yang dia punya, ketika segala sesuatu yang dia miliki, semuanya dipersembahkan untuk nama Tuhan. Ayat yang keempat di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan apa? Telah memberikan lidah seorang murid kepada dia. Kenapa sampai dikatakan harus dimulai dari mulut? Kenapa harus dikatakan dimulai dari lidah? Karena sebagian besar orang lebih cepat untuk berkata-kata. Terlepas dari jenis kelamin antara pria dan wanita yang mau mengatakan bahwa setiap wanita, setiap perempuan mengeluarkan kurang lebih 7.000 kata setiap hari dibandingkan laki-laki yang kurang dari jumlah tersebut. Terlepas dari apa yang dimaksudkan dengan seseorang yang cerewet ataupun seorang yang pendiam, di sini Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan lidah seorang murid. Artinya apa, saudara-saudara? Melalui lidah, melalui mulut, apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, maka itu haruslah benar-benar datang dari Tuhan. Bukan karena keinginan sendiri, bukan karena kemauan sendiri, tetapi semata-mata apa yang Tuhan firmankan, itulah yang akan disuarakan. Kita tahu bersama-sama, saudara-saudara, lewat mulut kita, lewat lidah kita, kita bisa memperkatakan banyak hal. Lewat mulut yang sama, lidah kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang memberi semangat, kalimat-kalimat yang senantiasa menginspirasi orang lain. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di mulut yang sama, kalau hanya berdasarkan keinginan pribadi, kalau ada latar belakang keegoisan, bisa saja yang keluar dari mulut kita bukan untuk membangkitkan seseorang, tetapi malah menjatuhkan seseorang. Nah, karena itu saudara-saudara dikatakan lidah seorang murid. Artinya apa yang disampaikan oleh guru,
Apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah, itulah yang harus benar-benar disampaikan. Tetapi paket dengan itu bukan cuma lidah, bukan cuma mulut, tetapi melalui telinga. Kenapa sampai harus menggunakan pendengaran? Karena sedikit orang yang mau mendengar dengan baik. Kita tahu bersama bahwa tidak semua orang bisa mendengar, apalagi mendengar dengan baik. Ketika mendengarkan kalimat-kalimat, mendengarkan opini-opini, mendengarkan pendapat-pendapat, ketika kita membuka hati kita, ketika kita fokus kepada apa yang kita dengarkan, ketika kita mau memberi ruang terhadap apa yang kita dengarkan, maka niscaya kita akan mendapatkan berkat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak memberi ruang untuk mendengar dalam sikap yang penuh penyerahan diri, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu saudara-saudara, ayatnya yang selanjutnya di sini, dia mau mengatakan bahwa Tuhan Allah mempertajam pendengaran agar supaya apa? Setiap perkataan yang akan disampaikan itu didengar langsung dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mempertajam telinga seorang Yesaya. Tuhan mempertajam dan membuka telinga kita semua agar supaya kita peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita berkomunikasi aktif dengan Tuhan, dengan mendudukkan diri kita hanya kepada Dia. Hidup yang penuh dengan penyerahan, hidup yang penuh dengan kerelaan, hidup yang mau senantiasa datang di dalam Dia. Dan itu kita bisa dapatkan ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita. Apa yang kita dapatkan? Apa yang hamba Tuhan dapatkan ketika lidahnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, ketika telinganya dipakai untuk mendengarkan suara Tuhan, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu yang diberikan Tuhan Allah kepada dia, yaitu perlindungan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saat, ada waktu di mana kita mengalami penderitaan. Tidak ada orang yang menyukai hidup dalam penderitaan, tetapi namanya hidup, penderitaan adalah bagiannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian penderitaan yang dialami oleh Yesaya di sini, dia mau mengatakan bahwa dia memberikan punggung kepada orang-orang yang memukul aku. Itu berarti dia merelakan dirinya disiksa, dianiaya. Tetapi juga lebih ekstrim, dia mau mengatakan pipinya diberikan kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Saudara, simbol janggut adalah tanda kehormatan, tanda kekuatan seorang pria. Jadi ketika Yesaya memberikan janggutnya untuk dipotong, untuk dicabut, untuk disingkirkan, itu berarti dia benar-benar berserah kepada Tuhan Allah, sehingga apapun yang orang mau lakukan terhadap dirinya, dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Dia memberikan segala sesuatu yang dia bisa miliki. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara-saudara dikatakan, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Artinya penderitaan, penganiayaan yang dialami oleh Yesaya, dia alami dengan sepenuh hati karena dia tahu Tuhan Allah bersama dengan dia. Karena apa? Karena jaminannya pada ayat-ayat selanjutnya, Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermalukan. Ketika ada seseorang yang berniat jahat, ketika ada seseorang yang hendak mempermalukan diri kita, kita tetap tersenyum dan mengatakan bahwa diri kita ada karena Tuhan. Karena ketika mereka melakukan hal tersebut kepada kita, itu berarti bahwa mereka melakukannya kepada Dia yang kita sembah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini menuntut satu keikhlasan, ini menuntut satu kesabaran dari setiap hamba Tuhan yang mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, Tuhan akan terus membela Yesaya. Tuhan akan terus membela kita semua kalau kita mau datang tetap di hadapannya. Tidak gampang untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Tidak gampang untuk melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan ini. Tetapi yakin dan percaya kita punya Tuhan. Ketika kita menjadikan diri kita seorang yang taat kepada Tuhan, kita disebut sebagai hamba Tuhan. Ketika kita disebut sebagai hamba Tuhan, maka kita melakukan apa yang hendak dilakukan sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, kita hanya patuh, kita hanya menurut, kita hanya dengar-dengaran kepada Tuhan Allah kita. Seorang hamba hanya menuruti apa yang dikatakan, apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Dan demikian juga dengan hamba Tuhan. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, maka lakukanlah segala sesuatunya
untuk Tuhan, karena Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita melewati masa-masa sengsara, melewati masa-masa sulit. Dan ketika kita menghayati sengsara Yesus Kristus, kita percaya kita juga tetap ada dalam penyertaannya. Tuhan berkati kita. Amin.